teman-teman, kita langsung saja pada berita intinya ya. Jadi untuk semua para KPM PKH maupun BPNT yang saat ini sedang menunggu dan bertanya kapan pencairan akan dimulai, perlu kalian ketahui ya, bahwa saat ini Kemensos sedang melakukan verifikasi dan validasi data ya teman-teman, untuk menentukan para KPM yang akan di SK-kan dan dimasukkan ke dalam SP2D atau data bayar, dan menentukan nama-nama para KPM yang bisa cair atau tidaknya. Nah, jadi untuk saat ini masih dilakukan verifikasi dan validasi data dulu ya teman-teman, sebelum pencairan tiba. Nah, kemudian sambil menunggu jadwal pencairan PKH dan BPNT cair, berikut ada 7 syarat wajib yang harus diketahui oleh para KPM semuanya ya, baik KPM PKH maupun BPNT, supaya bantuannya bisa cair di tahap yang selanjutnya. Nah, kategori yang akan cair di tahap yang selanjutnya adalah yang pertama, untuk KPM PKH itu harus mempunyai minimal 1 dari 3 komponen yang menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan PKH. Nah, jadi yang pertama itu pastikan dulu ya, kalian itu masih ada komponen PKH-nya untuk yang mendapatkan bantuan PKH, seperti komponen ibu hamil, anak balita, anak sekolah SD sampai SMA, kemudian penyandang disabilitas berat dan lansia. Kemudian yang kedua, usia kepala keluarganya adalah 40 tahun sampai 60 tahun. Nah, jadi pastikan dulu ya, di tahun 2023 ini untuk KPM yang berusia muda atau 40 tahun ke bawah itu rencananya akan dialihkan ke program pemberdayaan sosial. Jadi akan dilatih untuk berwirausaha ya, supaya tidak bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga, tidak gagal on-span, baik itu namanya atau nomor NIK-nya ya. Nah, nama dan nomor NIK di DTKS itu harus sama dengan data yang ada di bank, jadi tidak boleh ada perbedaan. Coba kalian cek ya, nama di KTP dan nama di kartu ATM KKS-nya, apakah ada yang beda atau tidak. Nah, jika ada salah satu huruf yang beda, maka itu bisa salah satu penyebab tidak cair ya. Nah, kemudian yang keempat, data yang ada di dalam kartu keluarga harus padan atau cocok dengan di Dukcapil. Nah, jadi harus online juga ya teman-teman dengan Dukcapil, dan juga harus sama. Kemudian yang kelima, kalau punya anak yang masih sekolah, datanya harus padan dan aktif dengan data yang ada di sekolah. Nah, biasanya untuk KPM yang mendapatkan bantuan PKH anak sekolah tersebut harus aktif dan terdaftar di aplikasi Dapodik ya, untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, sementara untuk jenjang madrasah harus terdaftar di aplikasi EMIS. Kemudian yang keenam, KPM yang akan cair di tahap selanjutnya adalah KPM yang lolos dari hasil verifikasi kelayakan, yang di setiap bulannya dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah masing-masing. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, sebelum pencairan tiba akan ada terlebih dahulu verifikasi kelayakan. Jadi untuk menentukan apakah masih layak atau tidak mendapatkan bantuan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah selalu mencairkan bantuannya tepat waktu, jangan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi jika dana bantuan tersebut sudah cair, segera cairkan ya, jangan sampai melebihi 3 bulan tidak diambil-ambil. Nah, jika tidak diambil-ambil selama 3 bulan, maka otomatis akan ditarik lagi ke kas negara. Nah, karena pemerintah akan menganggap bahwa kita tidak butuh bantuan tersebut. Nah, jadi itu ya teman-teman, 7 informasi penting sebelum pencairan PKH dan BPNT tahap 1 di tahun 2023 ini. Nah, dan berikut adalah jadwal pencairan PKH di tahun 2023 ya teman-teman. Di sini ada mulai tahap pertama sampai tahap yang keempat. Nah, jadi dalam 1 tahun itu pencairan PKH dibagi menjadi 4 tahap ya. Nah, untuk tahap yang pertama di tahun 2023 itu dimulai dari bulan Januari, Februari sampai bulan Maret. Nah, jadi dalam 1 tahap ada 3 bulan ya.
Jadi jika tidak ada pencairan di bulan Januari, bisa saja pencairannya di bulan Februari atau di bulan Maret. Jadi tunggu saja SP2D-nya turun dulu ke pendamping PKH masing-masing ya. Nah, karena pencairan PKH itu sistemnya bertermin ya teman-teman, dan bertahap, jadi tidak serentak di dalam satu daerah. Bahkan dalam satu kelompok pun bisa berbeda ya tanggalnya. Jadi tunggu saja SP2D turun dulu dari Kemensos ke pendamping PKH masing-masing. Nah, selama nama kalian belum masuk ke dalam SP2D, maka dipastikan belum bisa ada pencairan ya. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah dimulai dari bulan April, Mei sampai bulan Juni. Nah, untuk tahap kedua dimulai dari bulan April, Mei, dan Juni ya. Kemudian untuk tahap yang ketiga meliputi bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, ketiga bulan itu adalah pencairan PKH tahap yang ketiga ya teman-teman. Kemudian untuk tahap yang keempat adalah meliputi bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, jadi dalam satu tahap ada 3 bulan ya teman-teman untuk pencairannya. Jadi ditunggu saja ya, karena dalam 3 bulan itu adalah masih sah pencairan PKH. Jadi tidak mesti di awal bulan ya, atau di akhir bulan. Nah, bagaimana cara cek untuk penerima PKH? Kalian bisa cek melalui cekbansos.kemensos.go.id ya teman-teman. Nah, yang pertama kita buka Google ya teman-teman, di aplikasi ataupun di handphone kalian masing-masing. Kemudian ketik linknya di atas ini, yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Nah, kita tulis seperti ini ya teman-teman, cekbansos.kemensos.go.id. Nah, jika sudah, kita klik enter atau cari ya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, pencarian data PM atau penerima manfaat bansos. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus kalian isi ya, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa. Nah, oke, kita langsung pilih provinsi ya. Nah, kita ketik provinsi kalian di daerah mana ya, tempat tinggal kalian. Misalkan ada di Jawa Barat. Nah, kita pilih Jawa Barat. Kemudian kita pilih kabupatennya ya teman-teman, sesuai KTP kalian masing-masing. Kemudian pilih juga kecamatannya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ketik juga atau pilih desanya ya, isi desanya sesuai KTP kalian masing-masing. Nah, kemudian setelah mengisi desa, kita ketik nama yang akan kita cari ya, sesuai KTP-nya. Nah, setelah itu kita ketik ulang kode yang ada di sini. Nah, klik cari data. Nah, maka akan muncul nama-nama yang kita cari di sini ya. Oke, nah di sini ada status, keterangan, serta periode. Nah, jadi untuk yang nanti yang akan cair di tahun 2023